Halo bosku, kembali lagi di channel Table Prediksi. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Table Prediksi ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Table Prediksi agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk teman-teman untuk laga nanti malam. Dimana di sini saya akan langsung saja. Dimana di sini ada Liga Premier Inggris yang akan saya prediksi adalah Leeds United berhadapan dengan Arsenal, yang dimana kita tahu Arsenal berada di peringkat keempat dan Leeds yang berada di peringkat ke-16. Dari bicara tentang head to head pertemuan kedua tim ini antara Leeds berhadapan dengan Arsenal ini, yang dimana dari head to head tentu lebih dimenangkan oleh Arsenal, yang dimana Arsenal ini menang 4 kali dalam 5 laga pertemuan terakhir mereka, dan Leeds tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir pertemuan mereka dan 1 kali berakhir dengan seri. Maka dari itu untuk laga nanti malam, apalagi performa Leeds yang belum dikatakan bisa stabil, saya cukup yakin memilih Arsenal. Saya memilih Arsenal dengan mengambil handicap seperempat. Oke, saya lanjutkan ke Frankfurt berhadapan dengan Mainz, yang dimana kita tahu saat ini Frankfurt yang baru saja menang menghadapi Mönchengladbach. Dan bicara tentang Mainz, yang dimana dalam 5 laga terakhirnya dia 2 kali kalah, 2 kali menang, dan hanya 1 kali seri. Dan bicara tentang head-to-head pertemuan kedua tim ini, Mainz tentunya lebih diunggulkan. Dan bicara tentang kedua tim ini, yang dimana saya cukup yakin untuk nanti malam ini akan bermain over goal, apalagi Frankfurt yang sering mencetak lebih daripada 2 gol, dan Mainz yang lebih juga sering mencetak 2 gol di kandang. Kita perhatikan di kandang Frankfurt yang sering mencetak lebih daripada 2 gol. Saya cukup yakin untuk laga nanti malam akan terjadi over goal. Karena itu saya memilih over 1/4, karena saya kurang yakin untuk memilih handicap. Saya lanjutkan ke laga Hertha Berlin berhadapan dengan Dortmund, yang dimana kita tahu saat ini pemain Dortmund, Haaland, sudah kembali ke telah pulih dari cederanya. Dan jika kita lihat dari head-to-head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Dortmund ini lebih diunggulkan dengan 5 kali kemenangan untuk Dortmund jika menghadapi Hertha Berlin. Maka dari itu saya cukup yakin di sini memilih Dortmund dengan mengambil handicap setengah. Oke bosku, karena saya cukup yakin Dortmund ini akan bisa memenangkan laga walaupun dia tuh away ke kandang Hertha Berlin, apalagi Haaland si gacor itu bisa mencetak gol. Dan saya lanjut ke La Liga Spanyol, di mana di sini ada Atalanta berhadapan dengan AS Roma, yang dimana kita tahu AS Roma berada di peringkat ke-6, Atalanta berada di peringkat ke-3. Bicara tentang statistik dalam 5 laga terakhir Atalanta yang cukup bagus dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan jika kita lihat dari AS Roma, yang dimana dia dalam 5 laga terakhirnya tidak pernah menang menghadapi Atalanta, saya cukup yakin untuk nanti malam pastinya akan bertabur gol, apalagi AS Roma ini sering mencetak gol banyak bosku. Saya cukup yakin di sini terjadi over. Saya cukup yakin mengambil over 2,5. Oke. Dan saya lanjutkan ke Bologna berhadapan dengan Juventus, yang kita tahu Juventus berada di peringkat 7 dan Bologna berada di peringkat 10. Dari head to head pun tentu Juventus lebih diunggulkan. Maka dari itu saya tidak terlalu banyak membahas tentang Juventus antara Bologna ini, karena kita tahu Juventus ini pasti bisa memenangkan laga untuk nanti malam. Maka dari itu saya cukup yakin memilih Juventus dengan mengambil handicap 1/4, walaupun Dybala masih diragukan tampil dan Chiesa juga masih diragukan tampil. Dan saya lanjutkan ke Serie A Italia, di mana di sini ada Rayo Vallecano berhadapan dengan Alaves, dan dimana kita tahu Rayo Vallecano ini performanya sangatlah baik di kandang bosku, tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhirnya di kandang. Bicara tentang statistiknya kandang, 5 laga terakhir dia 4 kali menang dan hanya 1 kali seri. Bicara tentang Alaves, yang dimana Alaves ini dalam rekor tandangnya hanya 1 kali menang, sisanya 2 kali kalah dan 2 kali seri. Dan maka dari itu saya cukup yakin untuk memilih Rayo Vallecano dengan mengambil handicap 1/4. Oke. Saya lanjutkan ke Real Sociedad berhadapan dengan Villarreal, yang dimana kita tahu saat ini statistik Real Sociedad dan Villarreal hampir sama bosku, sama-sama dalam 5 laga terakhirnya
3 kali menang dan 2 kali kalah untuk Real Sociedad dan 1 kali kalah untuk Villarreal. Tapi bicara tentang tuan rumah yaitu Real Sociedad, dia memiliki statistik yang bagus bosku, dan rekor tandang Villarreal di sini 3 kali menang dan 1 kali kalah dan 1 kali seri. Maka dengan itu saya cukup yakin di sini memilih Real Sociedad dengan mengambil leg-legan. Dan saya lanjutkan ke Sevilla berhadapan dengan Atletico Madrid, yang dimana Atletico Madrid ini, jika kita bahas, Atletico Madrid berhadapan dengan Villarreal yang berada di peringkat keempat, Atletico Madrid dan Sevilla berada di peringkat kedua. Dari head to head memang kedua tim ini berbagi kemenangan dengan 1 kali sama-sama 1 kali menang. Tapi saya cukup yakin untuk nanti malam Atletico Madrid walaupun bertandang ke kandang Sevilla, dia bisa menahan gempuran dari Sevilla, apalagi beberapa pemain Sevilla masih diragukan tampil. Saya cukup yakin mengambil ATM dengan menahan setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 1/3/4. Oke, sekian prediksi dari saya lanjutkan ke build mix party saya, yang dimana di build mix party saya ada Frankfurt, saya mengambil over 2/4, Arsenal saya mengambil handicap 1/4, Juventus saya mengambil handicap 1/4, dan Atletico saya menahan setengah. Di build kedua saya ada Atalanta over 2,5, Rayo Vallecano saya mengambil handicap 1/4, dan Real Sociedad saya mengambil leg-legan, dan Dortmund saya mengambil handicap setengah. Oke, sekian prediksi dari saya, semoga teman-teman sejalan dengan saya. Saya ucapkan terima kasih bosku dan sampai jumpa.